Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rancangan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Saya Dika Agung Marlianto, peserta Latsar golongan 3 angkatan 1 di BPSDM Geominerba Bandung. Hari ini saya akan mengangkat isu belum optimalnya penggunaan media pembelajaran yang kreatif selama pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 7 di SMP Negeri 2 Trangkil. Gagasan yang diangkat adalah optimalisasi penggunaan media pembelajaran yang kreatif selama pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 7 di SMP Negeri 2 Trangkil. SMP 2 Trangkil berada di Jalan Juwanatayu KM 11, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Visi dari SMP Negeri 2 Trangkil adalah mewujudkan keunggulan yang berkarakter, berwawasan lingkungan, berdasarkan iman dan takwa. Misi SMP Negeri 2 Trangkil adalah melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Mengembangkan semangat keunggulan yang secara intensif kepada seluruh warga sekolah. Yang ketiga adalah mendorong dan membantu setiap peserta didik mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal. Berikutnya adalah menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. Mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat, bersih, dan rindang sesuai dengan upaya dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bebas dari sampah plastik sebagai upaya perlindungan terhadap pencemaran lingkungan, dan mewujudkan perilaku peduli lingkungan melalui pembiasaan-pembiasaan yang positif sebagai upaya mencegah kerusakan lingkungan. Tugas dan profesi guru. Tugas dan fungsi guru ada 14. Yang pertama adalah membuat program pengajaran per semester tahunan, membuat satuan pembelajaran atau RPP, melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melaksanakan kegiatan penilaian belajar semester atau tahunan, mengisi daftar nilai siswa, melaksanakan analisis evaluasi siswa, menyusun dan melaksanakan program perbaikan, melaksanakan proses pembimbing dan proses pembelajaran, menyiapkan metode pembelajaran, mengikuti pengembangan kurikulum, melaksanakan tugas tertentu di sekolah, membuat lembar kerja siswa, membuat catatan kemajuan hasil belajar siswa, dan yang terakhir adalah mengatur kebersihan ruangan kelas. Berdasarkan hal itu, didapatkan 6 identifikasi isu yang ada di SMP Negeri 2 Trangkil. Yang pertama adalah kurang efektifnya guru dalam menangani masalah sosial dan psikologi peserta didik selama pembelajaran daring kelas 7 di SMP Negeri 2 Trangkil. Yang kedua adalah kurangnya kedisiplinan dan tanggung jawab guru saat pembelajaran daring kelas 7 di SMP Negeri 2 Trangkil. Yang ketiga adalah belum optimalnya penggunaan media pembelajaran yang kreatif selama pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 7 di SMP Negeri 2 Trangkil. Yang keempat adalah belum adanya tata tertib pembelajaran jarak jauh selama pembelajaran daring peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 2 Trangkil. Yang kelima adalah menurunnya minat peserta didik baru mendaftar di SMP Negeri 2 Trangkil. Yang keenam adalah kurangnya kemampuan guru SMP Negeri 2 Trangkil menguasai IT. Dari keenam isu tersebut, kemudian dianalisis menggunakan isu APKL. Dari hasil analisis isu APKL didapatkan bahwa isu nomor 1 mendapatkan 15 poin, isu yang kedua mendapatkan 18 poin, isu yang ketiga 20 poin, isu yang keempat 17 poin, isu yang kelima 16 poin, dan isu yang terakhir 19 poin. Keenam isu tersebut menghasilkan 3 besar yang kemudian akan dianalisis menggunakan USG. Isu yang pertama adalah kurangnya kedisiplinan dan tanggung jawab guru saat pembelajaran daring kelas 7 di SMP Negeri 2 Trangkil. Di peringkat ketiga dengan 13 poin. Isu yang kedua adalah belum optimalnya media pembelajaran yang kreatif selama pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 7 di SMP Negeri 2 Trangkil, mendapatkan peringkat 1 dengan 15 poin. Dan yang terakhir adalah isu ketiga, kurangnya kemampuan guru SMP Negeri 2 Trangkil menguasai IT dengan 14 poin. Berdasarkan hasil analisis USG, maka ditemukan bahwa isu nomor 2, belum optimalnya penggunaan media pembelajaran yang kreatif selama pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 7 di SMP Negeri 2 Trangkil, mendapatkan nilai tertinggi dengan 15 poin. Isu tersebut lalu dicari akar permasalahannya menggunakan diagram fishbone. Dari hasil analisis menggunakan diagram fishbone, maka ditemukan opsi
optimalisasi penggunaan media pembelajaran yang kreatif selama pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 7 di SMP Negeri 2 Trangkil. Setelah dilakukan analisis penyebab terhadap isu prioritas dengan menggunakan diagram Fishbone, diperoleh penyebab-penyebab prioritas yang perlu diselesaikan. Yanto adalah dari faktor men, kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru mengenai teknik mengajar yang kreatif, material karena hanya menggunakan media PPT dan buku, metode karena masih kurangnya metode pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Karena masalah motivasi adalah guru belum memberikan reward dan punishment saat pembelajaran daring. Dari sisi mesin belum adanya tata tertib untuk pembelajaran daring, dan yang terakhir dari lingkungan, guru kurang berkoordinasi dengan orang tua berkaitan dengan pemahaman peserta didik terhadap materi bahasa Jawa yang diajarkan selama pembelajaran daring. Setelah menganalisis alternatif solusi, ditemukan 3 gagasan kreatif. Ketiga gagasan kreatif tersebut lalu dianalisis menurut efektivitas, efisiensi, dan kemudahan menggunakan metode McNamara. Gagasan kreatif yang paling layak untuk dilaksanakan adalah optimalisasi penggunaan media pembelajaran yang kreatif selama pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 7 di SMP Negeri 2 Trangkil. Setelah ditentukan isu prioritas, maka selanjutnya akan dilaksanakan 5 kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama adalah menyusun RPP, kegiatan yang kedua adalah membuat materi berupa video yang nanti akan diunggah di YouTube, kegiatan ketiga adalah melakukan pretest menggunakan aplikasi Quizzes dan pembahasannya untuk mengetahui pengetahuan awal siswa tentang materi cerita rakyat, kegiatan keempat akan memberi materi teks narasi tentang cerita rakyat dan penugasannya. Yang kelima adalah mengadakan evaluasi menggunakan Google Formulir. Kegiatan yang pertama adalah menyusun RPP. Tahapan yang pertama adalah membuat draft rancangan RPP daring kelas 7 KD.3.3 dan 4.3. Tahapan yang kedua adalah diskusi dengan rekan sejawat. Kegiatan yang pertama adalah menyusun RPP. Tahapan pertama membuat draft rancangan RPP daring kelas 7 KD.3.3 dan 4.3. Tahapan yang kedua adalah diskusi dengan rekan sejawat. Tahapan yang ketiga konsultasi dan laporan kepada kepala sekolah. Output yang dihasilkan adalah RPP daring kelas 7 KD.3.3 dan 4.3 yang sudah ditandatangani dan distempel oleh kepala sekolah. Dalam kegiatan pertama ini, nilai dasar ASN yang ada adalah akuntabilitas, bertanggung jawab, nasionalisme, Pancasila sila kelima butir ke-9 yaitu tentang bekerja keras, etika publik profesional, komitmen mutunya adalah meningkatkan mutu dan berkelanjutan, anti korupsinya adalah mandiri. Kontribusi terhadap visi misi organisasi adalah perwujudan misi kedua Kabupaten Pati dan misi pertama SMP Negeri 2 Trangkil akan terwujud. Penguatan nilai organisasinya adalah akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan peran dan kedudukan ASN yang ada di dalam kegiatan pertama ini adalah pelayanan publik, karena guru merupakan wujud nyata partisipatif dalam pelayanan publik. Yang kedua adalah manajemen ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kegiatan yang kedua adalah membuat materi berupa video yang nanti akan diunggah di YouTube. Tahapan pertama adalah mengumpulkan bahan dan materi teks cerita rakyat yang akan dibuat videonya. Tahapan kedua merekam dan mengedit video pembelajaran bahasa Jawa materi teks cerita rakyat. Tahapan ketiga adalah mengunggah video pembelajaran di YouTube dan membagikannya ke peserta didik. Hasil atau outputnya adalah link video pembelajaran bahasa Jawa teks cerita rakyat berjudul Keris Rambut Pinutung dan Kuluk Kanigoro. Terkaitan substansinya, nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas, bertanggung jawab, konsisten, dan jelas. Nasionalismenya ada di sila ketiga, yaitu sikap rela berkorban waktu dan tenaga. Etika publiknya adalah profesional dan netral. Komitmen mutunya adalah berinovatif. Anti korupsinya adalah mandiri, kerja keras, dan penuh tanggung jawab. Peran dan kedudukan ASN yang ada di dalam kegiatan 2 ini adalah: yang pertama, manajemen ASN bertanggung jawab untuk menjaga mutu. Yang kedua adalah pelayanan publik, penuh ketelitian dan kemudahan akses. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi adalah perwujudan misi kedua Kabupaten Pati dan misi pertama dan ketiga SMP Negeri 2 Trangkil akan terwujud. Penguatan nilai organisasi, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif.
Kegiatan ketiga adalah melakukan pretest menggunakan aplikasi kuisis dan pembahasannya. Tahap pertama adalah menyiapkan soal untuk kuis. Tahap kedua adalah memberikan petunjuk penggunaan kuisis kepada peserta didik dan membagi kodenya. Tahap ketiga adalah pembahasan soal. Outputnya adalah soal pretest dan hasil pretest peserta didik. Nilai-nilai dasar ASN-nya adalah akuntabilitas, bertanggung jawab dan konsisten, nasionalisme, Pancasila, sila kelima, butir ketiga, melakukan hak dan kewajiban guru. Etika publiknya adalah integritas, profesional dan netral. Komitmen mutunya adalah berinovasi. Anti korupsinya adalah jujur, disiplin, kerja keras, mandiri dan bertanggung jawab. Peran dan kedudukan ASN di sini adalah manajemen ASN bertanggung jawab untuk menjaga mutu dan pelayanan publik, penuh ketelitian dan kemudahan akses. Kontribusi terhadap visi organisasi adalah perwujudan misi kedua Kabupaten Pati dan misi pertama dan ketiga SMP Negeri 2 Trangkil. Penguatan nilai organisasinya adalah akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Dilanjutkan dengan kegiatan keempat adalah memberi materi teks narasi tentang cerita rakyat dan penugasannya. Tahap pertama adalah membagi materi pada grup WhatsApp kelas saat pembelajaran bahasa Jawa. Tahap keduanya adalah bertanya jawab dengan peserta didik lewat WhatsApp grup. Tahap ketiga penugasan pada Google Form. Tahap keempat mengoreksi dan memberi komentar tugas peserta didik. Output yang dihasilkan adalah materi, penugasan, jawaban peserta didik, dan nilai penugasannya. Nilai-nilai dasar ASN yang terkandung adalah akuntabilitas, bertanggung jawab, nasionalisme adalah cinta dan tidak membeda-bedakan peserta didik, etika publiknya adalah cermat dan disiplin, komitmen mutunya berorientasi mutu, anti korupsinya bertanggung jawab. Peran dan kedudukan ASN, manajemen ASN-nya bertanggung jawab untuk menjaga mutu, pelayanan publiknya adalah penuh ketelitian dan kemudahan akses. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, perwujudan misi kedua Kabupaten Pati dan misi pertama dan ketiga SMP Negeri 2 Trangkil. Penguatan nilai organisasinya adalah akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahap yang terakhir adalah kegiatan kelima, mengadakan evaluasi menggunakan Google Formulir. Tahapan pertama adalah memberi arahan kepada peserta didik untuk mengerjakan evaluasi. Tahapan kedua membandingkan hasil pretest dan evaluasi peserta didik. Outputnya adalah nilai evaluasi dan analisis evaluasinya. Nilai-nilai dasar ASN yang terkandung adalah yang pertama akuntabilitas, bertanggung jawab, nasionalisme, musyawarah, sila kelima, mengembangkan sikap adil, etika publiknya adalah mengutamakan pencapaian hasil, komitmen mutunya, manajemen waktu secara efektif dan efisien, anti korupsinya, jujur, disiplin, kerja keras, adil, dan bertanggung jawab. Peran dan kedudukan ASN, manajemen ASN-nya melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Pelayanan publiknya adalah penuh ketelitian dan kemudahan akses. Kontribusi terhadap visi misi organisasi merupakan perwujudan misi kedua dari Kabupaten Pati dan misi pertama dan ketiga SMP Negeri 2 Trangkil. Penguatan nilai organisasinya adalah akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Setelah itu, kita akan menjelaskan tentang dampak pemecahan isu. Dampak yang diperkirakan akan terjadi apabila isu-isu tersebut berhasil dipecahkan. Yang pertama adalah kepada peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 2 Trangkil, tercapainya tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Jawa. Yang kedua, peserta didik menjadi bersemangat dan dapat memahami materi secara maksimal. Yang ketiga, informasi yang diterima peserta didik dalam pembelajaran menjadi optimal karena siswa menggunakan media yang menarik. Yang keempat adalah pembelajaran menjadi efektif karena peserta didik bersemangat atau tertarik dalam pembelajaran bahasa Jawa. Untuk guru di SMP Negeri 2 Trangkil, dampak yang akan terjadi adalah adanya variasi model pembelajaran sehingga pembelajaran daring menjadi lebih menarik dan menantang. Yang kedua adalah munculnya motivasi guru untuk menciptakan pembelajaran daring yang menarik dalam proses pembelajaran daring. Dampak pemecahan isu untuk SMP Negeri 2 Trangkil adalah yang pertama, meningkatkan jumlah peserta didik yang memenuhi KKM, meningkatnya kepercayaan masyarakat mengenai mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Trangkil. Yang ketiga adalah terciptanya suasana kerja yang kompetitif antar guru dalam menciptakan media pembelajaran yang menarik. Dampak pemecahan isu terhadap orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengaplikasikan materi bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan unggah-ungguh dan norma kesopanan. Yang kedua adalah budaya Jawa tidak akan hilang atau tergerus zaman karena masih digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga adalah terbentuknya karakter peserta didik yang berkarakter budaya di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah jadwal rancangan aktualisasi
mulai dari tanggal 20 Agustus sampai 1 Oktober 2021. Yang terakhir adalah identifikasi kendala dan rencana antisipasinya. Kegiatan yang pertama, membuat RPP KD 3.3 dan 4.3. Kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya referensi strategi pembelajaran jarak jauh. Strategi untuk menghadapi kendalanya adalah menentukan kompetensi dasar yang sesuai dan memilih strategi yang sesuai dengan pembelajaran daring. Yang kedua adalah waktu pengerjaan yang terbatas karena jadwal pengajar yang cukup padat. Strategi menghadapi kendalanya adalah melakukan kegiatan di luar jam dan atau hari kerja dengan meminta persetujuan. Kegiatan 2, membuat materi berupa video di YouTube. Kendala yang mungkin dihadapi adalah proses pembuatan video pembelajaran yang membutuhkan waktu lama. Strategi menghadapi kendala itu adalah bekerja sama dengan editor video untuk membantu pembuatan video pembelajaran. Berikutnya, peserta didik mempunyai kuota yang terbatas untuk mengakses YouTube. Strategi menghadapi kendala tersebut adalah YouTube dirancang bisa diakses offline setelah di-download. Kegiatan ketiga, melakukan pretest menggunakan aplikasi kuisis dan pembahasannya. Kendala yang mungkin terjadi adalah peserta didik kesulitan menggunakan aplikasi kuisis. Strategi menghadapi kendalanya adalah guru memberikan tutorial menggunakan kuisis. Kegiatan yang keempat adalah memberi materi teks narasi tentang cerita rakyat dan penugasannya. Kendala yang mungkin dihadapi adalah siswa tidak melaksanakan proses pembelajaran seperti aturan yang berlaku. Strategi menghadapi kendala tersebut adalah memberikan tata tertib dan motivasi kepada peserta didik dalam pembelajaran sebelum proses pembelajaran daring. Berikutnya adalah peserta didik banyak yang tidak mengikuti pembelajaran interaktif. Strategi menghadapi kendala tersebut, guru memotivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh walaupun hanya melalui media berbasis internet. Kegiatan yang terakhir adalah mengadakan evaluasi menggunakan Google Form. Kendala yang mungkin dihadapi adalah peserta didik kurang percaya diri saat mengerjakan evaluasi. Strategi yang dihadapi adalah guru memotivasi peserta didik bahwa yang terpenting adalah proses, bukan hanya hasil akhir. Yang terakhir adalah peserta didik kurang memahami bagaimana membuka dan login di kuisis. Strategi menghadapi kendala tersebut, guru memotivasi peserta didik bahwa melalui kuisis penilaian hasil pembelajaran akan lebih mudah. Demikian pemaparan rancangan aktualisasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.